Hai, kenalin namaku Zaki. Aku Amartia. Dan aku Aisyah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyimpangan Pancasila sila kedua, yaitu penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya, nafza itu apa ya? Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mari kita bahas soal narkotika. Menurut laman BNN, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Apakah nafza ada golongannya? Kalian harus tahu kalau narkotika mempunyai beberapa golongan, di antaranya yaitu narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi dan menimbulkan efek kecanduan. Ada pula narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Gejala apa saja yang terjadi apabila terpapar narkoba? Banyak loh gejala yang dapat terjadi apabila kita terpapar narkoba. Di antaranya yaitu dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan otak. Selain menyebabkan dehidrasi, narkoba juga dapat menyebabkan halusinasi. Halusinasi adalah gejala yang menjadi efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, dan gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung secara lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Ada juga gejala menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai tertidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dan gejala yang paling seram itu dapat menyebabkan kematian loh, teman-teman. Karena penggunaan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika kecanduan narkotika nyawa menjadi taruhannya. Ih, serem banget ya. Teman-teman harus tahu nih, jika penyalahgunaan narkoba itu dapat dijerat hukum yang serius loh. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan, setiap orang penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan terakhir, pengguna narkoba golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Bagaimana ya tips agar kita dapat terhindar dari jeratan narkotika? Tips untuk menghindar dari jeratan narkotika ada banyak dan mudah untuk dilakukan loh. Pertama,
ada mencintai dan mensyukuri hidup sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kedua, kenali dan kembangkan minat bakat dan hobi kalian ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Segitu dulu ya guys, segmen yang harus kita tahu kali ini. Bye-bye.